Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Baqu ya ayyuhal hadirun sikma ya bitaqwallahil azim fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, segala puji syukur milik Allah. Apapun keadaan kita, tugas kita adalah bagaimana mensyukuri nikmat itu. Yang insya Allah Allah berjanji, la in syakartum azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau mampu bersyukur, maka kami akan tambah. Jadi nikmat itu ada sama kita. Nikmat itu selalu ada. Kalau secara garis besarnya 4. Nikmat itu secara garis besarnya umumnya 4. 1, nikmat harta. Kita punya rumah, kita punya kendaraan, punya pakaian, itu nikmat yang baru, yang pertama. Yang dasar lah. Nikmat harta itu. Yang kedua, nikmat kesehatan. Sebanyak apapun harta kita, kalau kesehatan kita diambil sama Allah, ya udah, nggak bisa. Ketiga, nikmat itu yang ketiga, yang di atasnya nikmat sehat itu adalah nikmat punya anak soleh. Mudah-mudahan kita semua di sini berjuang bagaimana kita punya keturunan yang soleh dengan cara kita dulu yang turun. Karena kunci mendidik anak itu 2. 1, dengan apa yang dia lihat. 2, dengan apa yang dia dengar. Sama anak itu nggak perlu banyak hadis lah. Wah, bapak hadis. Hadis segala dibaca. Tapi kelakuan kita nggak, mata mereka melihat kita nggak cocok, pasti sudah punya. Makanya kenapa banyak orang tua, ini naudzubillah min dzalik, begitu dia sudah sepuh malah dititipkan di panti jompo. Sebenarnya bukan rasa yang cuma nilainya sebagai orang tua itu dia kurang. Kitanya, makanya hati-hati Pak. Kita nyuruh anak sholat tapi kita kelihatan nggak sholat. Paling marah-marah sama anak. Udah salah sholat. Anak kita dalam hati kecil ngomong wae denwe nggak mangkat gitu. Kita nyuruh anak jaga aurat, tapi kita di rumah pakai sempak tok, mau mandi, anduknya ketinggalan, keluar aja pakai sempak. Itu anak itu akan ingat. Yang kedua, dari apa yang dia dengar. Makanya kita ngomong sama anak itu hati-hati. Mulai panggil anak kita panggilan yang baik. Soleh, pintar, kasep, gelis, cantik, begitu aja panggilan dia. Ini nikmat yang ketiga. Nanti insya Allah nanti lain waktu kita akan bahas. Yang keempat nikmat. 1, yang dasar itu nikmat harta. 2, di atasnya ada nikmat sehat. 3, di atasnya nikmat harta dan nikmat sehat, itu nikmat punya anak soleh. Yang keempat, yang paling tinggi adalah nikmat kita hidup di dalam ridha Allah. Jadi segala apapun kondisi kita, isi 4 nikmat ini. Jadi harta itu paling dasar. Jadi jangan bangga kita punya harta, jangan bangga kita punya badan sehat, jangan bangga punya anak soleh, jangan, yang kita kejar adalah ridha Allah. Mudah-mudahan ini Pak. Salawat serta salam terlimpah kepada Rasulullah.
baginda kita, nabi kita, utusan Allah, yang kita ikuti semua sunnahnya. Dengan mengikuti sunnahnya, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang pantas mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Bapak, Ibu, jamaah salat subuh yang saya hormati dan Allah muliakan. Saya kesini setengah bahagia. Saya dulu pernah kesini sendiri, kalau nggak salah 3 kali atau 2 kali. Ketiga kalinya itu nyasar. Memang saya itu kalau nyari alamat tuh alamatnya nyasar terus. Mungkin wiritanya dulunya Ayu Ting Ting, makanya nyasar. Saya sudah biasa nyasar. Tapi ada yang beda sekarang. Saya kesini ditemani dengan Mas Darmawan. Saya kesini dalam keadaan, kalau orang bilang disabilitas. Saya dulu kesini sebelum kayaknya udah dekat COVID ya. Kesini, di sini makan di luar. Sekarang kesini dalam keadaan beda. Saya cerita sedikit Pak ya. Kena stroke ini tanggal 14 Agustus 2021. Ingat hari Sabtu, malam Jumat itu, hari Sabtu jam 3, saya nggak bisa bangun, dan 10 hari saya nggak bisa kemana-mana, cuma tidur aja. Ya bahkan setengah ini nggak bisa bergerak, semuanya nggak bisa. Kemudian ya berusaha jalan 10 hari itu, alhamdulillah saya ketemu penerapi yang bagus. Dia bilang paksakan. Jadi tugas saya tiap hari itu jalan. Udah itu 10 hari saya nggak pakai kursi roda lagi, saya jalan semampu-mampunya. Saya bisa ke masjid lagi. Rumah saya sama masjid itu nggak jauh, 300 meter lah. Saya bisa ke masjid itu 40 hari. Saya minta sama Allah, ya Allah, kalau saya kasih hidup, saya bisa ke masjid ya Allah, bisa ke masjid. Saya pertama itu pakai tongkat putih yang ada kakinya 3 itu, pinjam. Lagi jalan, lagi susah. Ingat saya asar, hari Kamis. Saya masuk masjid, begitu masuk masjid, ada anak-anak kecil lagi main. Padahal saya sering ketemu anak-anak itu. Anak-anak itu bilang, Mbah, katanya. Loh, mana Mbah, rupanya saya Mbah gara-gara tongkat ini. Dapat 2 minggu, tongkat itu saya pulangin lagi. Begini Pak, Bapak bisa jalan itu, suatu nikmat yang luar biasa. Makanya gini, kalau bisa, jalan-jalanlah. Pagi itu jalanlah, nggak apa-apa. Motor taruh aja di rumah. Kecuali kalau rumah Bapak di Tegenenang, Bapak mau sholat sini, jalan insya Allah sampai sini, ya ini, insya Allah belum pingsan ya gitu. Ya kalau bisa jalan. Kenapa? Saya merasakan bisa jalan itu suatu nikmat yang luar biasa. Bahkan begini, saya ngitung. Saya berangkat dari rumah sudah azan. Sengaja begitu sampai masjid udah rakaat pertama. Waduh, akhirnya saya maju. Sekarang alhamdulillah begitu azan udah bisa sholat sunnah. Artinya apa Pak? Sehat itu mahal. Benar Pak. Pak Ustadz nggak jaga kesehatan. Saya dari 2014 itu udah mulai rajin kontrol. Saya tahu ada 3 penyakit saya itu. Saya tahunya itu 2014 itu 1 penyakit saya diabetes. Udah jarang minum kopi, minum gula. Kalau main kemana-mana ditawarin kopi, saya bilang jangan kasih gula, kopi pahit. Jadi gimana gulanya Ustadz? Ya dipisah aja. Yang gulanya biar aja di plastik kiloan. Dia habis ngopi pulang bawa 1 kilo. Saya itu udah ngejaga Pak.
Main sepeda, bahkan saya punya sepeda. Main sepeda itu setiap Sabtu Minggu itu udah kemana-mana. Bulu tangkis, main bulu tangkis. Tapi takdir Allah harus jatuh, tetap juga jatuh. Artinya buat saya sama saudara-saudara bapak yang sanggup saudara, jaga. Sebisa mungkin jaga. Ya, alhamdulillah. Sekarang saya sudah rutin, bahkan setiap hampir setahun Pak. 1 bulan itu 10 kali ke rumah sakit. 2 penyakit dalam, 1 bulan sekali penyakit dalam, 1 bulan sekali saraf, 8 kali itu fisioterapi. Sampai hampir 2 tahun. Dia berusaha. Ternyata ya Allah, ternyata mau sehat itu angelnya tenan. Makanya Bapak jangan pernah jangan pernah keluh kesah kalau masalah nggak punya duit. Kecil masalah nggak punya duit, Pak. Benar, Pak. Saya bilang kalau rezeki itu mudah bagi saya. Tinggal pengen ini datang. Gimana caranya Ustaz? Ya nggak bisa. Ya saya begini, saya masalah ekonomi nggak pernah kurang. Anak sekolah 2, ya mondok semua, 1 lagi kuliah. Tapi tutup kebutuhan. Saya ingin punya rumah, Allah kasih rumah, pengen punya sepeda, Allah kasih. Bahkan sampai pengen punya raket aja. Yang harganya 600, saya dikasih. Tapi apa? Nikmat kesehatan nggak dikasih. Dan saya pikir-pikir, udah biasa. Dari dulu, dari kecil saya udah bolak-balik ke rumah sakit. Kelas 2 SD, tumbuh mobil. Ini kan pecah, Pak. Pecah. Tangan ini, jarinya kan lepas. 2014 masuk rumah sakit, ada gonglio. 2018 menjelang COVID, saya masuk rumah sakit, ada bisul, begitu operasi, keracunan obatnya. Dari bawah sampai atas melepuh. Ini lagi. Jadi saya itu kalau nggak salah 5 rumah sakit sudah saya masuki. Kemudian berapa hari waktu ada orang datang ke rumah, Ustaz, terapi Ustaz. Jadi saya nganggur, saya tulis berapa kali saya terapi. Ternyata saya sudah yang megang saya 22 orang, 22 jenis terapi. Terapi lintah, stroke, ini, waduh, yang belum dukun, Pak. Enggak saya dukun. Pernah ditawari datang, teman SMA waktu saya, ada dukun sakti. Jadi nanti badan kamu ditempel sama rumputnya keluar api. Enggak lah saya bilang. Nanti kebakaran saya. Bukan itu. Kalau terapi yang lain bukan. Tapi sehat itu mahal. Demi Allah, sehat itu mahal. Cuman kalau yang sudah sakit apa kita harus nggak bisa. Jadi ya mudah-mudahan ini pengalaman pribadi dijadikan satu pelajaran buat kita sama-sama. Ya urusan duit nggak usah dipusingin, Pak. Wah, kenapa nggak pernah kelihatan? Pusing gua. Waduh, kenapa nggak punya duit, belum gajian? Padahal dia nggak kerja. Siapa yang mau gaji? Kan kurang kerjaan gitu. Padahal rezeki itu datang, insya Allah. Kesehatan lebih mahal. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan ini sedikit curhat ya. Saya senang curhat, Pak. Nanti kita nangis sama-sama. Baik, kita insya Allah mungkin kalau nggak salah lihat kalender itu antara hari Senin. Hari Senin kita masuk bulan Ramadan yang mudah-mudahan ini perjuangan kita. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau berkata kepada Abu Hurairah, ini supaya kita kuat, Pak, kuat menghadapi semua hidup. Ramadan itu bukan Ramadannya, tapi tantangan dalam Ramadannya itu yang berat. Maka Rasulullah pernah bilang kepada Abu Hurairah, ini mudah-mudahan jadi buat kita. Ya Abu Hurairah, jid sapinantaka fa inna bahrun amikun.
Ya Aba Hurairah, hafib amalaka faina qadun suada. Ya Aba Hurairah, khud zadaka khairuzud at-taqwa. 3. Pesanan ya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah. Mudah-mudahan ini jadi moral kita. Kata beliau kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, perbaruilah perahumu karena kehidupan karena gelombang lautan ini amat luas. Ulama mentafsirkan yang dikatakan perahu itu ilmu. Karena kita itu kalau nggak punya ilmu salah. Dan hidup kita itu diibaratkan Rasulullah menganalogikan bahwa kehidupan kita itu seperti lautan. Kadang-kadang tenang, kadang-kadang ada gelombang, bahkan ngerinya udah hujan, badai, gelombang, malam lagi. Nggak sedikit kapal itu terbalik atau karam kena karang. Itu juga kita. Bagaimana Ramadan itu baik? Kuncinya pertama adalah bagaimana kita mengetahui tentang Ramadan itu. Ya fadilahnya, rukunnya, makanya nanti mudah-mudahan Bapak ada rezeki, siapkan beli buku atau dia buka di YouTube lah. Tapi saya harap punya buku Pak. Punya buku, cari di toko buku-buku tentang fikih Ramadan. Karena itu penting. Karena satu, ini Ramadan ini. Ramadan ini kata Rasulullah, as-salatul khamsi wa jum'ah ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffaratu ma bainahunna iddat taba'atil kabair. Rasulullah berkata, salat 5 waktu. Dari salat Jumat ke salat Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, mukaffaratu ma bainahunna merupakan penghancur dosa di antara keduanya. Tapi syarat iddat taba'atil kabair. 1, amalan yang penghancur dosa ini salat 5 waktu. Kita kesini nih bukan pekerjaan sia-sia. Bukan karena kebiasaan. Kita berangkat sholat ini supaya Allah mengampuni dosa kita. Dosa kita dari Isya ke subuh itu diampuni. Apalagi sholat subuh Pak. Saya saking penasarannya beli khusus 2 buku. 1, keajaiban sholat subuh. 2, keutamaan sholat subuh. Sholat subuh ini bahkan Rasulullah mengatakan, kalaulah manusia itu tahu apa yang ada pada sholat subuh dan isya, dia akan datang ke masjid walau habwan. Dia akan datang ke masjid walaupun dia harus merangkak. Jadi kalau nggak punya duit biasalah. Kan sampai merangkak. Bahkan ada seorang sahabat Nabi yang dia kebetulan takdir Allah buta. Dia izin kepada Allah, hadis dari Abu Hurairah. Ya Rasulullah, aku ini seorang laki-laki buta. Nggak ada yang nganterin aku ke masjid. Boleh nggak aku sholat di rumah? Rasulullah awalnya bilang, oh boleh. Begitu baru melangkah berapa langkah, dipanggil lagi. Oh kalau nggak salah namanya Maktumnya. Dipanggil. Kau ngedengar nggak suara azan? Kedengar ya Rasulullah. Nggak boleh. Orang buta aja. Nggak ada yang nganterin. Sholatnya nggak boleh di rumah. Apalagi kita yang nggak buta. Berarti lebih buta dari si buta gua hantu. Jangan-jangan hantunya mah. Makanya alasan kita untuk nggak sholat tuh nggak ada. Oh repot, hidup tuh nggak pernah nggak ada repot. Ini 1, sholat 5 waktu. Mulai sekarang setiap ada panggilan azan, oh ini panggilan untuk ngampuni dosa saya, berangkatlah. Kedua, sholat Jumat Pak. Setiap Jumat pagi Bapak sholat ketemu Jumat pagi, maka laksanakan. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata baginda Rasulullah, man tawaddo'a
wa ahsana ila wudu'a summa ata ila jum'ah fastama'a wa ansata ghufira ma bainahu wa baina jum'ah wa ziyadatus salasa. Siapa orang yang wudunya dengan wudu yang baik, kemudian datang sholat Jumat, mendengarkan khotib, memperhatikan khotib, ghufira ma bainahu wa baina jum'ah, maka diampuni dosanya dari Jumat ke Jumat, wa ziyadatus salasa, dan ditambah 3 hari. Kita ketemu sholat Jumat, hari Jumat ada ampun dosa 10 hari. Tapi syarat 3. 1, wudunya bagus. Kalau bisa, kalau sholat Jumat kebetulan kita dari rumah, wudu dari rumah. Kemudian mendengarkan khotib. Ketiga, memperhatikan khotib. Pak, saya belajar khutbah Jumat ini dari 2001, pulang dari pondok. Sampai sekarang itu jarang nggak khutbah Jumat. Baik khutbah di kota, baik khutbah di desa, itu adalah 40% jamaahnya tidur. Makanya tanya, kotak amal itu kecepatannya kan 60 km per jam, atau udah di pojok aja. Jamaahnya banyak tidur. Padahal kalau kita nggak tidur, mendengarkan khotib, memperhatikan khotib, ada ampunan 10 hari buat kita. Makanya kenapa orang Jumat itu banyak tidur? Karena setan itu nggak mau. Memang nggak batal wudunya. Kalau duduknya itu qaidan maq'aduhu fil ardi, nanti buka di bab pembatalan wudu hadis Aisyah dalam kitab Bulughul Maram. Nggak batal kayak kita duduk sila begitu. Tidur nggak batal sholat Jumatnya. Tapi kita nggak dapat fadilahnya. Apa? Ampun dosa 10 hari. Makanya perlu takmir masjid itu, di mimbar masjid itu ada tulisan. Kalau bisa khutbah 15 menit. Jangan lama-lama. Kalau orang suka ngomong itu luar biasa. Senang khutbahnya 1 jam seperempat. Jamaahnya tidur semua. Makanya itu. Khutbah itu nggak boleh banyak-banyak. Tapi ada ampun dosa 10 hari, syarat 3. Wudunya baik, mendengarkan khotib, memperhatikan khotib. Makanya kalau sholat Jumat itu, kalau di pondok kita dulu Pak, itu sampai diajari bagaimana caranya jangan ngantuk. Ada orang yang dulu baca Quran, buka HP itu batal. Ngebalas WA itu batal. Bahkan auzubillah min dzalik, dia ngobrol sama temennya, itu nggak dapat fadilah sholat Jumatnya. Makanya di pondok dulu ya Pak, sampai diajarin ada teman satu yang belajar khutbah, kita itu makanya cara supaya jangan ngantuk itu jangan lupa mantengin ini khotibnya, dilihatin aja, tapi dilihatin jangan melotot Pak, khotibnya yang takut. Kedua, jangan makan sebelum sholat Jumat. Ketiga, mandi. Ini mau mandi enggak, makan sama nasi, lauknya mie duo. Udah itu, begitu sampai masjid, AC lagi, udah liwat. Begitu kita bangun, wih ini sholat Jumat kok khutbahnya cuma 1 kali, elunya yang tidur. Gitu. Makanya ini, ketiga, bulan Ramadan. Nanti besok kita itu ada nyawa aja ketemu Ramadan, ada ampun dosa bagi kita. Makanya ada satu hadis, walaupun ada yang mengatakan ini dhaif. Man faraha bidukhuli Ramadan harama jasaduhu ananiran. Siapa orang yang bahagia ketemu bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan tubuhnya tersentuh api neraka. Jadi kita ketemu Ramadan gak usah beban Pak. Kadang-kadang kita kan beban ketemu Ramadan. Beli baju baru lagi, ganti mobil lagi, mau pulang kampung, ngecat lagi nih. Oh kita kurang kerjaan nih. Satu nih, maka perbaiki ilmu kita. Ramadan kita perbaiki. Hati-hati sama Ramadan. Kata Rasulullah, datang seorang sahabat kepada Rasulullah bernama Abu Amamah. Beliau berkata, ya Rasulullah,
murni bi amalin yadkhuluni fil jannah. Ya Rasulullah, ajarkan, perintahkan aku satu amalan yang mengantarkan aku ke surga. Rasulullah menjawab, alaika bisyam fa innahu la idlun lahu. Kamu harus puasa, sesungguhnya enggak ada pantaran lagi. Rasulullah, sahabat Abu Amamah itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan aku satu ilmu yang mengantarkan aku ke surga. Ajarkan satu amalan yang mengantarkan aku ke surga. Kata Rasulullah, alaika bisyam fa innahu la idlun lahu. Kamu rajin puasa sebab enggak ada pantarannya. Kemudian Abu Amam bercerita, utitu sanian, aku datang kedua kalinya. Aku bertanya seperti itu lagi. Apa jawab Rasulullah? Kalian harus puasa. Berarti tugas kita. Bagaimana puasa ini kalau bisa kita target. Harus bagaimana kita puasa harus dapat surga. Kan target boleh tinggi, Pak. Target boleh tinggi. Jangan urusan dunia yang tinggi. Wow, tahun ini beli mobil, tahun ini beli rumah, tahun ini beli tanah. Tapi amalan nggak punya kita targetkan. Makanya nanti Bapak punya target. Kalau perlu tulis, Pak. Berapa kali baca Al-Quran, berapa tamatan. Nanti tulis, ingetin tahun depan kalau umur panjang buka lagi. Oh, tahun kemarin saya 2 tamatan, tahun ini berarti harus 3. Puasa ini begini, dalam buku Aid Al-Qani, dalam buku Muhammad Sang Motivator, kunci keindahan puasa ini Rasulullah itu pada 4 hal. 1, pada puasanya. Puasa Rasulullah itu bukan seperti kita. Puasa kita kan banyaknya kamin soimin laisa siyamu ila ju'asu, kamin qaimin laisa qiyamu ila qaimin bekila qaimun. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa puasanya kecuali lapar dan dahaga. Betapa banyak orang yang sholat malam nggak dapat apa-apa dari sholat malamnya kecuali kantuk. Artinya apa? Puasa kita ini kelas bawah. Ya umumnya, mudah-mudahan Bapak enggak. Tapi puasa kita mau kelas yang kedua. Makanya Imam Ghazali gini, membagi puasa itu 3 kelas. 1, ada yang puasa am, yang umum. Ya cuma sekedar lapar, cuma sekedar haus, lemas, udah biasa Pak. Kalau puasa itu lemas itu biasa. Makanya saya curiga ada orang puasa nggak pernah lemes. Jangan-jangan sahurnya duluan, jam 2 siang. Makanya udah puasa itu biasa, lemes biasa, ngantuk biasa. Makanya bulan puasa itu semua pantas. Bapak tidur di masjid pantas. Habis subuh tidur di masjid pantas. Habis sholat zuhur pantas. Kenapa? Ya itu. Tapi jangan pakai hadis Pak ya. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Wih, di print, ditaruh di perut kita. Begitu anaknya mau bangun, ayah lagi ibadah dengan tidur. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Habis sholat subuh tidur sampai zuhur. Zuhur tidur lagi sampai asar. Asar tidur lagi sampai maghrib. Itu namanya bukan puasa, tapi latihan mati. Ya enggak juga lah. Hadis itu enggak juga begitu. Mentang-mentang langsung ditulis, tidur aja sampai matahari bingung. Kemana ini gandol ini nggak kelihatan. Ya artinya apa? Ya biasa, ngantuk biasa boleh. Tapi nih banyak puasa pertama Imam Ghazali mengatakan umum. Dia puasa nggak dapat apa-apa. Artinya apa? Puasanya belum ngejaga 5 anggota tubuh. 1, matanya belum dijaga. 2, mulutnya belum dijaga. 3, badannya, anggota geraknya, kaki tangan belum dijaga. 4, perutnya belum dijaga. 5, hatinya belum dijaga. Maka kalau bisa kita yang kelas 2, karena kita ini sudah bukan anak kecil lagi dan waktu kita mungkin ini Ramadan yang terakhir. Kita yang kedua,
minimal kita puasa itu ngejaga mata. Kalau nggak penting-penting nggak usah keluar. Jangan rata kayak anak-anak kecil. Wah, anak-anak jalan subuh, kita ikut jalan subuh. Yang masalahnya itu bukan jalan subuhnya, Pak, matanya. Begitu ngeliat, sekarang kan alhamdulillah ibu-ibu banyak pakai jilbab. Tapi anak-anak yang salah pakai baju juga banyak. Umur 17 tahun, 20 tahun pakai baju 6 tahun. Lah, di atas motor kelihatan ban dalamnya. Ke atas nggak nyampe, ke bawah nggak nyampe. Mau diistighfari juga itu nggak hilang. Iya, mau bawa astagfirullahaladzim, malah repot. Bapak naik motor, atau naik mobil, di depan ada gadis yang salah baju. Pakai baju umur 6 tahun, umurnya 24 tahun. Ban dalamnya kelihatan, Bapak istighfar, pejem. Nanti insya Allah sampainya rumah sakit Adul Muluk, kalau enggak rumah sakit Islam. Repot, Pak. Ini yang pertama itu jaga mata. Makanya kalau enggak penting-penting amat, enggak usah keluar. Saya ingat ketika ngajarin anak puasa, masih TK, dia ajak nyorek. Saya nyorek bukannya ke pasar Natar, malah saya masuk ke sawit. Udah besar ini bilang dia, aku diajak nyorek sama Abi, malah bukannya ke pasar Natar, ke kebun sawit gitu. Kenapa? Ya sayang, mata ini sayang. Gak nyorek juga habis suatu insya Allah. Nggak pernah kan kejadian Bapak di rumah aja, kok nggak ajan-ajan, kata istri kita, Bapak sih nggak nyorek. Ya tetap sama. Yang kedua, yang harus dijaga mulut. Hati-hati sama mulut kita, Pak. Yang ngomong, ya cara terbaik adalah banyak-banyak baca Al-Quran. Mulut kita. Yang ketiga, anggota badan kita. Yang anggota gerak. Yang keempat, nih, lambung kita. Kata Rasulullah, tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah lambung yang penuh diisi oleh makanan halal. Makanya hati-hati. Kalau puasa insya Allah kita kuat. Tapi bukanya itu, makanlah dengan satu buah yang manis. Maka hadis kita, satu korma, satu apel, satu semangka, satu jeruk. Satu sih, tapi 17 itu. Minum es teler, es mabok segala. Wah, itu jangan. Kalau kelebihan, maka begitu perut kita penuh, maka doa kita nggak dijawab. Padahal waktu yang terbaik adalah saat kita berbuka puasa. Begitu kita batal, cepat doa. Dulu saya pernah diprotes sama istri. Kak, kok kita habis puasa itu nggak doa bareng-bareng? Jangan. Sendiri-sendiri aja. Kamu minta masa, minta rumah, kan dapat dua. Alhamdulillah nggak dapat dua-duanya. Artinya maka itu kebutuhan kan sendiri-sendiri, Pak. Doaan ini mungkin kita beda-beda, maka kalau waktu ijabah doa sendiri-sendiri. Menjelang sahur, ingat saya, Pak. Kalau belum pasti ingat sama abah saya. 5:30 itu anak-anak itu dikumpulin semua. Udah disiapin bukaannya. Kita baca Al-Quran, baca Yasin, doa segala. Udah nggak boleh keluar. Makanya kalau ingat Ramadan, menjelang buka itu kadang-kadang saya sedih. Nggak ada orang tua seperti orang abah saya. Kenapa begitu? Saya bilang, dia begini. Begitu awal Ramadan, lagi sahur itu, anaknya dikumpulin semua. Kamu harus baca Al-Quran minimal 1 juz 1 kali. 1 hari. Begitu sahur depan, besok harinya ditanyain. Udah baca belum? Udah baca belum? Oh, udah baca setengah. Berarti punya utang. Begitu. Tapi begitu mata ngelihat, Pak. Ya, sehingga abah saya itu kalau Ramadan, di depan ruang tengah itu baca Al-Quran terus. Makanya, itu jadi kenangan. Makanya awal saya katakan, kita pengen punya anak soleh, yuk gambarin sama dia, contohkan sama anak-anak kita soleh. Insya Allah nanti dia niru sendiri. Ini kedua. Yang ketiga, hati kita. Yang keempat, yang kelima, hati kita. Kalau lagi puasa, jangan suka mikir aneh-aneh. Ya Allah, kenapa ya buka dari dulu gini-gini aja.
Ya udah, ya Allah, kenapa dari dulu, dari Ramadan ke Ramadan tiap tahun rezeki nggak berubah-berubah? Ya udah nikmatin aja. Nih Pak, ini satu. Maka nanti insya Allah ini nggak akan cukup. Kita bahas pikir puasa nanti nggak akan cukup waktunya. Mau kita paksakan insya Allah sampai asar lah. Bapak pingsan, saya juga semaput. Ini satu. Berarti kalau kita ingin baik, satu, kata Rasulullah, jid sapinataka fa inna barun amikun. Kita perbarui ilmu kita. Jangan pelit beli buku, jangan pelit nambah ilmu. Apalagi sekarang gampang Pak, buka YouTube aja. YouTube pun salah, Ramadan segala. Yang kedua, ini juga penting. Hafib amalaka fa inna sa'dun qa'ada. Entengkan beban hidupmu karena tanjakan hidup amatlah tinggi. Artinya apa? Kita Ramadan ini nggak usah mikirin yang lain-lain. Konsentrasi sama Ramadan aja. Begini, hidup kita itu ada dua. Ada dalam hikam itu, ada perkara yang maduminalaka, matulibalaka. Satu, perkara yang sudah ditanggung jawab oleh Allah untuk kita. Apa itu? Rezeki kita, makan kita, pakaian kita, baju kita, Allah tanggung jawab. Nanti lebaran pakai baju apa? Insya Allah Allah itu sudah siapkan. Apalagi kita baru pemilihan umum, kan kaos partai masih banyak. Apalagi Bapak yang rajin, begitu ada calon ini ambil, kan pakai aja setiap nomor satu lebaran hari pertama, nomor dua lebaran hari kedua. Artinya masalah pakaian, baju itu bukan urusan kita. Tulibalaka, duminalaka, perkara yang sudah Allah tanggung jawab kepada kita. Hidup kita, mati kita, biar enteng hidup ini. Saya sakit begini Pak. Berobat nggak? Iya berobat. Bagaimana sih? Udah aja berobat, udah. Nggak usah pikirin sembuh, kan sembuh itu punya Allah. Saya ketemu orang. Dia stroke 2 tahun. Seorang ibu. Saya kalau ada orang sembuh itu datangin. Berobatnya sama bidan. Sama bidan. Saya kan bidan kan untuk urusan orang lahir. Hamil, ibu hamil. Tapi sembuh Pak. Jadi, bukan dokter, bukan terapis yang nyembuhin saya, yang penting Allah yang nyembuhin saya. Berobat masih. Nah, begitu. Jadi beban kita itu kita mulai misah mana perkara yang ditanggung jawab oleh Allah. Rezeki kita, sehat kita, pokoknya kehidupan ini punya Allah. Cuman ada yang kedua yang penting, tulibalaka. Perkara-perkara yang Allah akan mintai tanggung jawab kepadamu. Yang penting itu bagi kita bagaimana kita menjaga umur ini. Bagaimana kita nanti akan ditanyakan 4 hal. La yadalul dalam kodamu hidung Adam ila su'ila arba'ah, kata Allah. Tidak akan Nabi mengatakan tidak akan bergerak kaki Adam di yaumil mahsyar nanti ila arba'ah, kecuali ditanyakan 4 hal. Satu, tentang umur kita. Mudah-mudahan kita minimal dari subuh sampai suruh kita ada di tempat yang terbaik. Nanti habis suruh jangan keluar dulu, sholat sunnah suruh. Atau Rasulullah mengatakan siapa orang sholat subuh berjamaah tidak keluar sampai matahari terbit. Kemudian dia sholat suruh, maka sholat 2 rakaat khairum minad kanaka haji wa umrati ma'i, seperti orang yang naik haji dan umrah bersamaku. Makanya insya Allah kita ini mau umrah Pak, sebentar lagi. Nanti cuman bedanya gak bawa korma gitu aja. Tapi kan ganjarannya yang penting. Nih, yang kita pentingkan adalah apa yang kita tanggung jawabkan sama hidup ini. Satu, Rasulullah mengatakan tidak akan bergerak kaki Adam kecuali ditanyakan 4 perkara. 4 perkara, 1 min umrihi, dari umur kita.
Umur kita dari balik sampai kita nanti pulang kepada Allah itu akan dihitung. Bahkan ada satu kajian, nanti umur kita berapa? Misalnya kita 60 tahun balik, 15 tahun berarti ada 35 tahun usia balik. Itu sholat itu dikali 5 waktu dikali 65 tahun akan dihitung sama Allah. Kalau kurang gimana? Itu akan dihisab. Puasa kita nanti tanyakan. Kalau Bapak punya utang-utang puasa, ingat-ingat dulu. Bayar kodoin, nanti dapat ditagih sama Allah. Sholat kita juga dikodoin. Gimana Ustaz? Saya lupa. Seingat kita. Oh puasa pernah bolong nggak? Biasanya anak sekolah dulu kan, kita sekolah dulu kan berangkat dari rumah. Puasa, nggak taunya di sekolah nggak puasa. Itu juga akan ditanggung jawab oleh Allah. Dimintai tanggung jawab oleh Allah. 2, tentang harta kita. Ditanya oleh Allah, min aina ila aina. Dari mana harta didapat, dikemanakan harta dihabiskan. 3, tentang masalah anak-anak kita. Ini Pak. Jadi supaya beban hidup kita ringan, maka kita harus bisa milah mana perkara yang ditanggung jawab oleh Allah, mana perkara yang akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah kepada kita. Jadi kita konsentrasinya tentang perkara yang nanti dimintai pertanggungjawaban. Pokoknya ada waktu sholat, ada puasa, ada rezeki bisa zakat, ada rezeki bisa haji. Begitu aja. Nih, yang ketiga. 1, kata Rasulullah, supaya beban kita agak ringan. Hafib zid sapinakataka painna barun amikun. Perbaruilah perahumu karena kehidupan, karena gelombang kehidupan ini amat luas. Artinya perbarui ilmu. Yang kedua, hafib amalaka painna sa'dun qada. Entengkan beban hidupmu. Maka pilih mana yang penting, mana yang genting, mana yang penting, mana yang tidak penting. Yang penting kita mempersiapkan, yang penting itu kita mempersiapkan untuk kita mati. Yang penting mempersiapkan anak-anak kita, yang kepenting yang lainnya. Yang ketiga, supaya kita enak ini, yang ketiga, khud zadaka khairudud at-taqwa. Ambil bekal hidupmu. Kita nggak mungkin hidup nggak ada bekal. Kita nggak mungkin hidup nggak ada bekal. Kita ngerasakan kalau pergi ke Jakarta aja, kalau modal bawa uang 10.000, insya Allah sampai Raja Basah. Sisanya jalan. Kita bisa bayangkan kalau di akhirat kita nggak punya bekal gimana. Sedangkan ini 2 alam baru. Alam ruh, alam dunia. Kita belum menghadapi alam kematian. Kita belum menghadapi alam ba'as. Kita belum menghadapi alam asyad. Kita belum menghadapi alam syirat. Kita belum menghadapi alam mizan. Kita belum menghadapi alam neraka. Baru kita masuk alam surga. 7 alam di depan kita ini. Makanya ingat, kalau Bapak punya waktu, buka surat Al-Baqarah ayat 28. Supaya kita ingat, kalau kita ini pikirannya tentang kematian, nyiapin hima kita, pikiran kita bingung tentang kematian, Rasulullah janji, mangkanat hamatu akhirahu ja'alallahu gina fi qalbi wa jama'a samlahu wa ya'ti dunya wa hiya raghibatu. Siapa orang yang kebingungnya untuk kematian, siapa orang yang punya cita-cita untuk menyiapkan kematian, maka 3 diberikan Allah. 1, dia merasa kaya dengan hatinya. Ya pokoknya bisa makan udah cukup. Insya Allah makan datang. Kita belum keluar dari masjid aja udah disiapin bangkunya. Insya Allah makan yang banyak, nggak apa-apa. Termasuk Imam Syafi'i kalau makan di tempat Imam Maliki itu makannya banyak. Begitu ditanya sama Imam Maliki, kenapa makannya banyak benar? Anaknya Imam Maliki nanya, kenapa makannya banyak benar? Karena saya tahu ini yang punya makanannya orang halal. Jadi nanti bapak yang banyak aja. Maka kalau perlu nambah. Kalau perlu bawa. Gak apa-apa, panitia aja ya benih. Iya, yang terakhir. Yang terakhir bekal kita ya cuman takwa. Itu Bapak untuk
takhib kita sebenarnya 3 aja. Tambah ilmu, entengkan beban hidup, bawa bekal. Udah gitu aja. Semua ada, udah aman kita hidup. Menghadapi puasa, menghadapi anak badu, harga beras 18.000 per kilo. Kita kan pusing, padahal makan sama aja. Bahkan 18.000 juga sendok-sendok. Apalagi kayak saya, udah makan nasi udah ngeri aja bawahnya. Nah itu Pak ya. Nah baik, sebelum saya tutup, mudah-mudahan pertemuan ini barokah. Monggo kalau ada yang mau nanya, silakan. Monggo Pak. Pakai. Ya silakan yang lain Pak. Ada 10 menit. Tanya Pak. Oh monggo Pak. Assalamualaikum. Ya. Memang tadi itu hadisnya yang mengatakan jaga mata, lisan, telinga dan yang lainnya. Iya. Tapi kalau mata itu sangat sulit menjaganya, Pak. Iya. Apalagi kegiatannya di luar atau di pasar lah. Iya. Punya ladang di pasar. Susah Pak. Nah, antisipasinya apa? Iya. Pernah suatu saat Sayyidina Ali berjalan bersama Rasulullah. Begitu dia melihat, mungkin melihat apa gitu, yang sawat. Rasulullah diam, gitu ngelihat kedua kali ditarik mukanya. 1 kali itu bagianmu, keduanya adalah dosamu. Jadi kalau kita ngelihat sepintas ya nggak masalah Pak. Cuman masalahnya itu yang serangan 2 kali itu, wih lumayan lah di rumah nggak ada. Iya, sama Pak. Godaan kita itu memang mata. Bahkan Rasulullah mengatakan nanti akhir zaman dosa ini seperti debu. Kita nggak melakukan tapi kita juga merasakan. Yaitu seperti tadi. Nggak mungkin kan Bapak bawa kain ada naga diselawat dibungkus gitu. Mungkin malah diamuk kita. Caranya ya kita sendiri. Begitu kita ngelihat, udah kita ngelihat, kita alihkan kemana yang nggak penting itu. Karena begini Pak, mata ini ada 3 penyakitnya. 1, lihat. Sudah kita ngelihat, nanti ada yang disebut lintasan. Ada yang disebut hayalan. Kalau sudah ngelihat kita, itu nanti di otak kita ada lintasan. Wih, bagus benar ya tadi itu. Warnanya pink, di rumah coklat, karetnya udah lepas 3. Itu lintasan. Begitu kita sholat jadi hayalan. Ya Allah, kayaknya pengen nikah lagi. Ngotak. Istri 1 aja ribut terus, ini ngotak 2. Langsung pakai sunnah nikah 2 itu. Alah ngotak yang wajibnya aja enggak, sholat aja enggak. Nah itu. Dan terusnya jadi hayalan jadi tekad. Kenapa bahwa orang berani membunuh, mencuri, bagaimana berani melakukan kemaksiatan? Sebab dari hayalan, dari mata, lintasan, hayalan, tekad itu nggak dijaga. Bagaimana kalau kita ngelihat? Ya ngelihat itu sudah repot kita. Udah ngelihat, ya udah lintasan, jangan sampai dia masuk jadi lintasan kita. Nah itu Pak. Ya. Katanya, biasanya kalau mengatakan untuk menggugurkan dari dosa mata cukup istighfar, apa benar? Betul Pak, istighfar. Iya begitu ngelihat astagfirullahaladzim. Tapi jangan juga Bapak di depan panggung organ gitu istighfar astagfirullah, tapi matanya mata gitu, repot ya. Kalah malaikatnya. Artinya sudah kita menghindar, kita istighfar. Begitu Pak. Taib, udah? Oh iya, monggo Pak. Waalaikumsalam. Kita ini yang sudah punya kesempatan. Nggih. Kita
bagaimana caranya saya hidup berakal mati beramal. Berakal mati beramal. Tapi mati lama. Kemudian kalau dia bahwa kita harus semuanya dihisab, dari sejak dibalik sampai ke seterusnya itu, kayaknya wah lewat kita. Bagaimana upayanya tiap-tiap kita untuk menghapus sehingga kita bebas hisab. Nah, gitu loh. Jadi dikit-dikit karena rata-rata kalau kita ini umum kalau saya baik. Rasanya bukan dari pondok. Ini umur di bawah 50 tahun, bukan lagi. Kalau bagaimana ada kiat-kiat dikit-dikit yang kira menghapus dosa kita yang di bawah 50 tahun. Kita bisa lagi gitu loh. Nah, itu penting saya. Kalau yang lain itu ya umum lah. Begini Pak. Yang seingat kita, misalnya, saya pernah nggak puasa sekian hari, ya usahakan kodok. Ingat sholat kita, saya kayaknya nggak pernah nggak puasa, nggak sholat berapa tahun, ya semampu kita kodok. Tapi ada satu hadis Rasulullah mengatakan, kullu ummatin dakhalal jannah illa man aba. Semua umatku itu akan masuk surga kecuali yang nggak mau. Kemudian sahabat berkata, man aba ya Rasulullah? Siapa sih yang nggak mau ya Rasulullah? Wa man ata'ani faqad dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa orang yang taat kepadaku dan Rasul dan kepada Allah, dia masuk surga. Siapa orang yang tidak bermaksiat kepadaku, dia masuk neraka. Artinya, ada yang harus kita lakukan, kita merasa selalu berusaha taat kepada Allah. Ya berusahalah. Ya kalau kita mau masuk surga tanpa hisab kayaknya sulit. Tapi ada 8 amalan yang bisa mendorong kita ke surga. Kayaknya nanti diundang lagi bulan depan. Bukan. Yang penting gini aja. Untuk kita ini, yang penting kita taat aja. Berusaha untuk taat, yang waktu sekarang ini selalu taat. Kata Rasulullah, siapa orang yang taat, dakhala jannah, dia akan masuk surga. Udah gitu aja. Gimana dosa dulu? Ya kalau bisa diberesin, kalau nggak bisa ditobatin. Cuman salah satu tobat kepada Allah itu ya mengkodok apa yang pernah kita tinggalkan, nggak bisa enggak. Wah, saya pernah nggak sholat. Ya udah, habis sholat ini kapan waktu sholat sendiri di rumah ngodoin. Puasa, ingat-ingat pernah kita kodoin puasanya. Oh nggak kuat, ya bayar fidyah. Daripada kita nanti tagih sama Allah, Pak. Prinsipnya gitu. Wah, Ustadz enak dari pondok, kata Bapak. Ya saya juga dulu SMA. Ketika SMA ya ketemu koplak juga sama aja. Ya pernah sholat, nggak pernah sholat. Pernah juga nggak sholat. Saya kan SMA itu, pondok itu baru SMA, Pak. Ya makanya kalau kita punya anak cucu, punya rezeki, dari kecil mereka di pondok. Nah, gimana caranya? Ya merasa berdosa aja, Pak. Merasa berdosa, tobati, ya udah. Kemudian usahakan jangan melakukan dosa lagi. Ya semampu kita. Yang nggak mungkin kita juga dosa. Gitu, Pak. Ternyata nasib kita sama, Pak. Ya. Ya. Kita sudah tahu kalau kalimat ini kita sholat di Masjidil Haram. Iya. Satu kali sholat maghrib di sana sama dengan 100.000 kali sholat maghrib di tempat lain. Iya. Tidak menjadi korbannya. Iya. Iya. Nah,
Saya khawatir kalau orang gitu pemikirannya begitu pulang haji nggak sholat lagi. Kenapa yang nggak sholat lagi? Ah, udah 100.000 saya di sana, nggak bisa Pak. Itu kan hanya fadilah, ya begitu. Tapi kodok kalau semampu kita, ada waktu kodok, gitu Pak ya. Saya tutup. Mudah-mudahan pertemuan ini barokah. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Pak Cecep. Terima kasih bapak-bapak semuanya. Saya minta doanya mudah-mudahan Allah beri saya kesehatan. Kita semua nanti ketemu di lain waktu. Kalau memang ketemu ini yang terakhir, kita ketemu, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nanti kita bertemu di surga Allah. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.